Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang etika jual beli. Perkenalkan, nama saya Agung Adi Saputra. Cici Maisarani. Saya Julianti Vendiro Wulandari, NIM 160. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu tentang pengertian rukun dan syarat jual beli. Jual beli atau ba'at menurut bahasa adalah mengambil dan memberikan sesuatu atau barter, di mana di antara keduanya melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjualbelikan. Sedangkan menurut syarah adalah tukar menukar barang atau jasa yang diperbolehkan dengan salah satu yang sepadan dari keduanya dan bersifat permanen, tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman. Secara terminologi fikih, secara terminologi fikih, jual beli disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian awalnya, yaitu lafal al-bai' dalam terminologi fikih berarti membeli. Dengan demikian, al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berisi tentang, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih bagimu jika kamu mengetahuinya. Sedangkan menurut Hanafiyah, pengertian jual beli secara definisi yaitu saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Rukun jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4, yaitu ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain. Yang kedua ada sikat. Yang ketiga ada barang yang dibeli. Yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Syarat jual beli. Syarat jual beli. 1. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Jumlah harga tidak jelas. Jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, dan mudarat. Apabila barang yang diperjualbelikan itu bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat. B. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang milik sendiri, bukan barang milik orang lain, atau hak orang lain terkait barang itu. Seperti sebuah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, Rasulullah melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. C. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fikih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam hak pilih peneruskan atau membatalkan jual belinya. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang ayat-ayat yang membahas tentang jual beli. Untuk ayat-ayat yang membahas tentang jual beli ini, diantaranya yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-275, yang artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri,
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan gila. Yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, untuk asbabul nusul ayat ini sebenarnya tidak terdapat asbabul nusulnya. Tetapi di sini ada beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh beberapa mufassir. Di antaranya yaitu Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, setelah turunnya ayat-ayat yang berkaitan tentang riba yang tercantum di akhir surat Al-Baqarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid, lalu beliau membicarakan ayat-ayat tersebut. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamar. Ayat kedua atau selanjutnya yang berbicara tentang jual beli yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sering memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Untuk asbabun nusul ayat ini, menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan karena masyarakat Muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah, dan melakukan bermacam-macam upaya tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan syariat. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai atau utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mendiktikan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktikannya. Dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu, baik utang itu kecil maupun besar. Dan demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk asbabul ayat yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat dan bimbingan kepada hamba-hambanya yang beriman jika mereka melakukan muamalah yang tidak tunai.
Hendaklah mereka menuliskannya supaya dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi. Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian utang salam dalam batas waktu yang ditentukan. Sedangkan Qatadah menceritakan dari Abu Hasan al-A'raj dari Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa pemberian hutang yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia membacakan ayat-ayat. Demikian asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 282. Di antara ketiga ayat tersebut memiliki hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Di antaranya sebagai berikut, yaitu satu, ayat pertama dan kedua memberikan kesamaan, yaitu menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Yang kedua, pada ayat yang kedua mempunyai cakupan yang lebih luas lagi, tidak hanya mencakup untuk riba saja, tetapi mencakup seluruh transaksi yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah pada ayat ketiga ini lebih melengkapi dan menyempurnakan ayat yang pertama dan kedua dari sisi jual beli. Dan ayat yang ketiga ini juga mendukung ayat yang pertama dan yang kedua dalam hal melakukan transaksi jual beli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga memiliki hubungan yang sangat kuat dan saling berhubungan. Demikian materi yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membuka makalah dari kelompok kami. Saya akan menyampaikan mengenai konsep jual beli menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Jual beli merupakan kebutuhan seluruh manusia yang terjadi setiap saat. Untuk itu, hal tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar. Karena pada saat ini banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam masalah jual beli. Contoh sederhana, misalnya ketika seseorang membeli beras di sebuah toko sembako, maka banyak ditemukan oknum pedagang yang menjual beras dengan kualitas yang sama, akan tetapi mereka menjual dengan harga yang beda. Misalnya, beras A dibeli dengan harga 8.500 per liter dan dijual kembali dengan dua harga. Yang harga pertama 9.500 per liter dan harga kedua 10.000 per liter. Pada harga 9.500 per liter, pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya. Tapi, pada harga 10.000 per liter, pembeli ditipu oleh pedagang tersebut karena membayar 10.000 dengan kualitas beras yang harganya 9.500. Jadi, dalam masalah ini, pembeli ditipu sebesar 500 per liter. Lalu, jikalau pembeli membeli 10 liter beras, berarti ia tertipu 5.000 rupiah. Dan beras ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi dari satu jual beli yang batil dalam satu hari, maka banyak orang yang tertipu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh jual beli yang menyimpang dengan segala bentuknya, seperti mengurangi timbangan, tipu daya, pengelabuan. Pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengecam dengan keras orang-orang yang melakukan kecurangan dalam jual beli dengan cara mengurangi timbangan. Artinya adalah bahwa barang yang ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan takaran dan timbangan yang benar. Untuk itu, para pedagang dalam hal ini harus memiliki sifat jujur. Bahkan ketika seorang pedagang itu jujur, maka ia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Adapun diterangkan di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur
dan amanah atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sidik, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi seorang pedagang yang jujur, karena sifat jujur merupakan sifat-sifat yang mulia seperti sifat para nabi, sidikin, syuhada, solihin. Dan jujur di sini cakupnya luas, seperti tidak mengurangi timbangan, tidak berdusta terhadap kualitas barang yang diperjualbelikan, dan lain-lain. Dan seorang pedagang yang jujur akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang besar, karena ia akan menjadi pedagang yang dipercaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam. Di jual beli yang dilarang oleh agama Islam itu ada dua. Yang pertama yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam tetapi sah hukumnya. Untuk yang kedua yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam dan tidak sah hukumnya. Untuk bahasan yang pertama kita bahas dulu yang jual beli yang dilarang oleh agama namun sah hukumnya. Misalnya yang pertama itu gini. Menemui orang-orang desa yang orang-orang desa tersebut belum mengetahui harga pasaran sekarang ini berapa. Kemudian orang tersebut membeli barang-barang dari orang desa dengan harga semurah-murahnya dan mereka jual dengan harga setinggi-tingginya. Kalau perdagangnya kayak gitu, maka hal tersebut dilarang oleh agama. Namun apabila orang desa tersebut sudah mengetahui harga pasarnya segini, maka perdagangan tersebut diperbolehkan atau sah. Kemudian yang kedua yaitu menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Maksudnya misalnya si A menawar barang sebesar 50.000 dan kemudian si B menawar barang 55.000 lah. Perdagangan ini tidak diperbolehkan oleh agama. Untuk yang ketiga yaitu jual beli dengan najasi. Najasi sendiri maksudnya gini. Seseorang yang berpura-pura menawar harga barang dan orang tersebut itu sebenarnya tidak mempunyai keinginan untuk membeli barang tersebut. Dia hanya main-main lah istilahnya. Kemudian motivasi dia kayak gitu itu untuk menjatuhkan atau menjerumuskan orang yang ingin atau yang bersungguh-sungguh ingin membeli barang tersebut. Untuk yang keempat yaitu menjual di atas perjualan orang lain. Artinya gini, misalnya saja saya seorang penjual ya, ada seorang pembeli tadi sudah membawa barang yang sesuai sama dengan yang saya jual. Terus saya berkata kepada si pembeli gini, kembalikan saja ya barang yang kamu beli tadi, saya punya loh harga yang lebih murah lah. Jual beli yang kayak gitu tuh dilarang banget oleh agama, karena apa? Nanti akan merugikan salah satu pihak. Untuk pembahasan yang kedua yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam dan tidak sah bagi hukum, yaitu barang yang dihukumkan najis oleh agama. Jadi jual beli barang haram atau barang najis itu dilarang oleh agama. Misalnya saja daging babi atau babi, anjing atau bangkai. Terus yang kedua yaitu ada jual beli sperma atau mani hewan. Maksudnya gini, misalnya ada dua orang nih ya. Yang pertama yaitu orang yang mempunyai sapi betina dan yang satu mempunyai sapi jantan. Dan si sapi betina tersebut datang ke seseorang yang mempunyai sapi jantan agar si sperma dari sapi jantan tersebut dapat membuahi induknya sapi betina tersebut. Nah, hal ini jual beli yang seperti ini dilarang oleh agama. Untuk yang ketiga yaitu jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan. Jadi jual beli anak yang masih dalam kandungan, misalnya sapi betina kan hamil, kemudian masih belum lahir, dia itu sudah dibeli dari dalam kandungan. Hal tersebut dilarang oleh agama. Karena apa? Nanti kan belum tentu ketika lahiran itu lancar, bisa saja ketika melahirkan sapi yang di dalam kandungannya itu meninggal atau bagaimana.
Terus kemudian jual beli dengan mukhabalah dapat disebut juga dengan jual beli barang yang masih ada di sawah atau di ladang. Terus untuk yang kelima yaitu jual beli dengan mukhadarah, yaitu jual beli buah-buahan yang masih belum layak dijual, atau misalnya saja seumpama rambutan ya, rambutan itu masih warna hijau, masih kecil, itu sudah dijual lah, kan itu masih belum bisa dimakan, maka jual beli tersebut dilarang oleh agama. Untuk yang keenam yaitu jual beli dengan mulamasa atau jual beli sentuh menyentuh. Misalnya saja di toko baju ya ada peraturan gini, menyentuh sama dengan membelilah. Hal ini dilarang oleh agama karena apa? Tujuan kita dari menyentuh itu kan untuk mengetahui kondisi barang sebenarnya itu kayak apa sih ya, kita kan gunanya untuk itu. Jadi kalau jual belinya menyentuh saja kita tidak boleh, maka jual beli tersebut tidak sah. Untuk yang ketujuh yaitu jual beli dengan musabana atau jual beli barang yang basah dan kering. Contohnya ketika kita menjual padi, itu kan padi ketika belum dikeringkan kan masih basah, itu dijual dengan harga 50.000 per kilo seumpamanya. Terus kemudian yang sudah kering per kilonya juga sama, cuma 50.000 lah. Jual beli ini kan tidak sepadan ya, kan dalam proses pengeringan saja kita butuh waktu, seharusnya yang kering itu harganya lebih mahal. Kalau harganya sama, maka jual beli ini tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Untuk yang ke-8 yaitu jual beli dengan munabasah atau jual beli dengan lempar-melempar. Tentunya misalnya ada perkataan gini ya, kamu lemparkan semua barangmu kepadaku, nanti aku lemparkan barangku kepadamu. Nah, kemudian setelah itu terjadilah jual beli lah. Jual beli itu tidak diperbolehkan oleh agama karena adanya penipuan atau adanya penipuan dan tanpa adanya ijab dan qabul. Terus kemudian untuk yang ke-9 yaitu menentukan dua harga dalam satu barang dalam penjualan. Misalnya ketika kita menjual barang ini saya jual sebesar 10.000 ya, tetapi harus tunai atau cash. Kalau secara kredit atau utang, nanti bayarnya jadi 15.000 lah. Hal ini dilarang. Jual beli yang seperti ini dilarang oleh agama. Untuk yang ke-10 yaitu jual beli dengan syarat. Jual beli dengan syarat ini hampir sama ya sama yang di atas tadi, yaitu menjual barang dengan dua harga, itu juga hampir sama, cuma gini contohnya saja, nanti rumah ini akan kujual kepadamu, tetapi dengan syarat kamu harus, dengan syarat ini harus digarisbawahi ya, dengan syarat kamu harus menjual mobilmu kepadaku. Nah, jual beli yang seperti ini dilarang juga ya oleh agama. Untuk yang ke-11 yaitu jual beli dengan goror atau samar-samar. Contohnya kita menjual misalnya kacang tanah ya, yang ada satu karung gitu. Nah, di karung yang paling atas itu kacangnya bagus-bagus sekali, tetapi ternyata waktu yang kacangnya di bawah itu kacangnya itu jelek-jelek lah. Hal itu juga dilarang oleh agama. Ke-12 yaitu jual beli dengan mengecualikan sebagian yang dijual. Contohnya saya akan jual seluruh pohon yang ada di ladang saya kecuali pohon pisang. Kalau dari awal sudah jelas akadnya kayak gitu, berarti jual beli tersebut sah. Namun apabila di awal belum jelas kayak gitu, maka jual beli tersebut dilarang. Untuk yang ke-13 yaitu jual beli barang dengan 2 kali timbangan. Maksudnya gini, seumpamanya saya beli beras ya sebesar 3 kilo dari toko si A. Saya kan sudah beli itu 3 kilo. Kemudian saya jual lagi. Ketika ada orang yang mau beli 3 kilo, maka saya harus menimbangnya lagi. Saya tidak boleh langsung memberikan barang yang dari si penjual saya yang saya beli tadi, langsung saya jual ke orangnya, itu nggak boleh. Saya harus menimbangnya lagi. Itu tadi jual beli yang dilarang dan hukumnya juga tidak sah ya. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di bawah ini ya. Kemudian kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah melihat presentasi dari kelompok kami, dan kami apabila dalam presentasi ada salah-salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.